Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo guys, welcome to podcast Bulan Bahasa. Kenalin nih, nama aku Eva Nadia Putri. Dan kalian bisa panggil aku Eva. Dan aku udah ada temen ngobrol nih buat beberapa menit ke depan. Silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Indi Putri Salsabila. Dan kalian juga bisa panggil aku Indi. Oke, salam kenal buat Kak Indi. Nah, untuk topik hari ini kita bakalan bahas tentang ragam paham. Paham keagamaan dalam kebinekaan. Keagamaan memiliki arti sesuatu atau segala tindakan yang berhubungan dengan agama, Tuhan dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Nah, untuk menyikapi keragaman paham keagamaan seperti itu, kalau kita melihat beberapa hal yang saat ini mungkin bagus, kita jadikan pembahasan topik ketika kita membahas tentang keragaman paham keagamaan. Yang pertama itu agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Di negeri ini tuh sangat beragam dan telah diakui oleh Undang-Undang Dasar. Nah, lalu dari kelelahan pemeluk suatu agama, ternyata muncul beberapa paham keagamaan yang menonjol dari keagamaan itu. Nah, namun paham keagamaan ini ternyata berbeda antara satu paham dengan paham yang lain. Nah, kira-kira kalau kita sendiri melihat dari topik-topik yang bisa kita bahas untuk ke podcast kali ini, seperti apa ya, Kak? Ya, jadi agama di negeri kita ini beragam. Di dalam suatu agama, pemeluknya itu mengembangkan paham keagamaan yang beragam pula. Nah, keragaman dari segi paham keagamaan harus dilihat sebagai realitas yang ada di masyarakat. Bukan hanya di negeri kita aja ya Kak, tetapi juga di negeri-negeri yang lain. Sehubungan dengan itu, maka hal yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana penganut paham keagamaan yang berbeda ini saling menghargai perbedaan sehingga kerukunan senantiasa terpelihara ke sana. Kita sebenarnya harus berusaha dan mengembangkannya secara bersama-sama. Jadi, emang kita harus mengakui relatif realitis ini memang ada di sekeliling kita ya. Oh, jadi bukan hanya dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, tapi memang dia sudah tumbuh dan lahir. Nah, jadi kalau kita membahas dari seluruh agama, kita kerucutkan saja. Dari Islam sendiri, secara khusus salah satu kota besar di Indonesia, kita contohkan apakah menurut kakak paham keagamaan yang beragam itu di Makassar ini terjalin dengan baik? Atau dari pengamatan kakak ada keganjilan-keganjilan yang tumbuh di masyarakat yang mungkin belum terlihat? Oh iya, jadi keragaman paham keagamaan itu bisa dilihat dari bagian-bagian tertentu dari pelaksanaan ibadah. Sebagai contoh, pada waktu sholat berjamaah selesai, di suatu masjid ada kalanya imam itu membaca zikir dan doa dengan suara yang terdengar. Nah, kemudian yang namanya zikir dan doa bersama itu masuk dalam ajaran agama yang tidak mutlak, dia terbuka untuk perbedaan pemahaman maupun pengalaman. Baik, berarti popularitas perbedaan pemahaman keagamaan ini tidak menyurutkan kita masyarakat yang berbeda pamit untuk beribadah di suatu tempat yang sama seperti itu ya Kak? Oh iya, memang tidak bisa dihindari. Di masjid tempat kita sering menunaikan salat berjamaah setiap hari, tidak selamanya kita ada di situ. Pada kesempatan tertentu mungkin kita berada di tempat lain. Dan kita melaksanakan salat berjamaah di tempat kita yang kita kunjungi itu untuk sementara waktu nih, karena kita memiliki pandangan mengenai agama ini bahwa perbedaan pemahaman agama ini bukan halangan untuk menciptakan kerukunan di antara pemeluk agama yang lain. Dan mungkin identik itu di sini kita lihat keragaman itu memang di ibadah sunnah ya Kak. Jadi sebenarnya memang kita sebagai masyarakat yang memiliki masing-masing paham keagamaan ini bukan salah satu hal-hal negatif. Namun kayak kita mencari hal-hal positif untuk membangun kerukunan.
Iya, properti itu juga jadi gadis keragaman itu dalam hal faham keagamaan itu sudah realitas yang sifatnya umum ya Kak. Di mana-mana kita sebagai makhluk ciptaan Allah ini harus melihat realitas itu betul, dan hal yang perlu kita ketahui bahwa ada faham keagamaan yang sudah berkembang lebih dari 1000 tahun begitu ya Kak. Untuk melihat realitas sekarang Kak, ada hal yang menarik. Ragam keagamaan ini khususnya untuk kaum milenial seperti itu. Kita lihat sekarang kaum milenial yang betul-betul sudah sangat mudah mengakses media sosial yang tidak ada batasan. Nah, kalau kakak sendiri kira-kira melihat bagaimana paham keagamaan ini yang sekarang masih terus berkembang di dunia? Ya, jadi terkait dengan kaum milenial, merupakan suatu tantangan bagi ulama dan intelektual muslim. Karena sekarang eranya era keterbukaan ya Kak, maka ulama dan pemikir muslim itu harus menggunakan media yang diakses oleh komedinya. Sehingga tawaran-tawaran informasi-informasi yang mereka serat itu bisa beragam dan mereka bisa melihat mana yang dijelaskan dengan baik, dengan rinci, argumentatif, dan kemudian mereka memilihnya. Nah, kalau ulama intelektual muslim ini hanya menggunakan media tradisional pengajian di masjid, tidak menggunakan media yang berkeliaran online, maka tentu kaum milenial ini akan menjadi pengikut dari kemungkinannya ya Kak, dari apa ya yang mereka terima melalui media online-nya, baik paragraf begitu, seperti itu contohnya. Nah, terkait dengan hal itu Kak, dengan sistem sekarang yang betul-betul sudah sangat mudah dijangkau, kalau menurut kakak sendiri apakah pendidikan agama itu sudah cukup untuk perkembangan di adik-adik milenial yang kita generasi sekarang, untuk bagaimana keragamaan tadi dengan paham keagamaan ini bisa terus berkembang? Ya, jadi ulama itu harus mengikuti perkembangan zaman. Saya ambilkan contoh. Ya, hukum Islam nyata ini ditulis oleh sarjana-sarjana muslim Indonesia, dan ini benarkan penjelasan dari berbagai mazhab dalam menerangkan suatu masalah fikih. Ini berarti para penulis buku ini mendorong masyarakat supaya menjadi pemeluk agama. Model penulis seperti ini, model penyampaian sepertinya harus dikembangkan oleh intelektual masa ini supaya ada kesinambungan ide, begitu Kak. Nah benar, kalau sekarang kita lihat buku begitu banyak, kita ke Gramedia memang sangat banyak sekali ya profil, namun kecenderungan teman-teman yang kita bahas kali ini memang generasi sekarang yang harus kita pertahankan. Karena kalau generasi dulu sampai mungkin batasan 90-an, mereka sudah memiliki paham keagamaan atau sudah mengerti ilmu agama itu. Nah, tapi yang generasi kita yang sekarang sampai itu yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan. Nah, salah satu kalau besaran dari profit tuh memang harus ada ide kreatif ya. Jadi ide kreatif dari para intelektual. Nah, jadi buku itu tidak hanya seperti buku yang frong bahwa, tapi mungkin bisa dibuat dalam bentuk beberapa ragam yang mau diterima sama teman-teman kita di peserta didik. Nah, tugas selama sekarang ini intelektual muslim itu memandu kaum milenial ini dengan beberapa prinsip penting. Misalnya yang pertama, kaum mulyadi itu diberi motivasi, diberi petunjuk agar mengenal pribadi orang yang menyampaikan pesan keagamaan itu. Kalau dia ulama, kalau orang ilmunya mendalam, karakternya itu sesuai dengan tuntunan agama. Tapi kalau hanya melihat video, membaca tulisan yang tidak jelas, yang menulis siapa, yang menyampaikan dari mana, sumbernya apa, rujukannya, maka kalau milih yang harus berhati-hati, karena agama itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Netral betul, agar sangat menarik sekali pembahasan kita. Karena memang ternyata kalau dipikir temannya sehingga, tapi kalau membahas rencana ke depannya sangat luas.
saya contohkan satu ya Kak. Kira-kira kalau misalnya kita bahas mengenai media sosial. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kan banyak majelis-majelis masjid ya Kak. Namun yang disayangkan saat ini kita lihat realitanya para penerus kita itu kayaknya kurang eksis di dalamnya. Nah, remaja masjid yang ada hanya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mohon maaf jadi ikut di masjid itu untuk numpang tinggal. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Oke. Baik sahabat podcast, dimanapun teman-teman berada, materi hari ini kita sangat berbobot walaupun singkat, jelas, namun isinya sangat padat sekali. Semoga dengan podcast kita hari ini kita akan memberikan tambahan ilmu dan terima kasih banyak untuk keluangan waktunya pada siang hari ini. Suatu kehormatan bagi kami Kakak bisa hadir dan memberikan ilmunya secara langsung kepada saya, secara pribadi maupun kepada teman-teman sahabat podcast. Dimanapun berada, terima kasih dan dari kami yang telah berkenan mengikuti acara podcast pada hari ini. Cukup baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.